bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih ada karena pertolongan-Mu, karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam pujian, penyembahan, dan rasa hormat kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang memeluk, menjamah, dan meneguhkan kami. Dan sekarang Engkau makin meneguhkan kami lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Tuhan bekerja dengan kuat kuasa-Mu, biar hati kami penuh dengan sukacita, menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar waktu firman Allah diseberangkan, kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, supaya seberapa kami melangkah di dalam firman Tuhan yang menjadi suluh dan terang dalam perjalanan hidup kami. Penuhi kami dengan kemuliaan Allah. Tempat ini sekali lagi dalam kuat kuasa pengurapan Roh Kudus. Roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya dikuasai dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga tiap kata-kata dan kalimat yang kami dengar sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terbaik, tumbuh subur dan menghasilkan buah bagi diri kami, bahkan buat orang-orang yang kami temui dimanapun Tuhan bawa kami. Penuhi kami sekali lagi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dan biar urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan taruh di atas hamba-Mu yang menjadi alat dalam tangan Tuhan, dan biar hanya Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kekuatan dan kemurahannya kita bisa berkumpul lagi di petang hari ini. Baik, saya akan membawakan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan yang banyak kali kita dengar, tapi biar kita sungguh-sungguh sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kita di dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Saya sebetulnya sedang menyiapkan yang lain, tapi waktu di atas motor mau datang, saya digerakkan untuk menyampaikan ini. Saya ada kerangka yang lain. Makanya saya tadi sambil nyanyi, sambil saya oret-oret sedikit, karena saya didesak untuk menyampaikan itu, dan saya percaya Tuhan tolong, Tuhan tuntun kita, dan saya tahu pasti Tuhan yang mau. Makanya waktu Ina pimpin pujian penyembahan itu ada singgung Mazmur 91 ya tadi. Dan ayat ini saya siap-siap, saya coret-coret, lalu pas pemimpin pujian menyampaikan dengan bermazmur, dengan menyampaikan itu, ambilnya Mazmur 91, dan dalam konteks ayat ini setan iblis juga mengambil Mazmur 91. Dan ini memang yang sedang terjadi sekarang di dalam anak-anak Tuhan, bahkan di dalam hamba-hamba Tuhan. Tapi mari kita belajar tahu strategi iblis seperti apa. Walaupun mungkin sudah banyak kali didengar tentang firman Tuhan ini, tapi mari dengan pokok pikiran sekarang, mari kita belajar mengetahui taktik iblis. Kita belajar mengetahui sebetulnya kehendak iblis, giatnya iblis itu apa. Taktik dari musuh itu seperti apa. Dan ini iblis sedang bekerja begitu kuat kepada kita, bahkan kepada banyak hamba Tuhan yang kadang-kadang bisa dibelokkan. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang kita bilang bagus, yang kita bilang pintar. Dan memang iblis dari dulu dia selalu memakai yang pintar-pintar. Dia akan pakai ular itu yang paling cerdik di antara segala binatang yang ada di darat. Dia tidak akan pakai yang biasa-biasa saja. Mari kita belajar mengerti, belajar tahu taktik dari musuh, taktik dari iblis. Sebab yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti, bahwa iblis tidak sedang main-main. Iblis tidak sedang bersantai-santai. Yang pertama, yang harus kita tahu dengan strategi musuh kita, taktik dan cara kerja musuh kita, si setan ini kerja tidak main-main. Dia oknum yang bekerja serius. Makanya kalau saudara taruh perhatian, kalau opa doa pembukaan, itu bukan sekadar lata atau biasa opa berdoa, opa ini dia berdoa begitu terus, dia masa begitu terus. Tapi saudara, makanya saya bilang saya ini kalau orang berdoa, saya paling taruh perhatian dari dulu. Waktu saya belum jadi hamba Tuhan, saya paling suka mendengarkan doa orang, lalu saya tangkap, lalu saya tarik di saya sendiri. Opa bilang, ada satu oknum. Nah, setan itu oknum. Setan itu bukan barang mati. Dia oknum, makhluk roh yang bekerja untuk melakukan segala sesuatu menurut Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri itu datang untuk mencuri, disucuri lagi, seperti di Loli ya, Nur ya, sudah datang curi orang pun barang-barang, dia papoko orang. Bahkan ada satu pendeta yang pernah dibunuh, pendeta GBI, orang Baun. Itu karena rampok, dia kerja
di pertanahan, dulu agraria. Tapi dia juga seorang gembala sidang GBI di Wekero. Itu dia dibunuh. Dia pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah itu kerjanya selalu. Dia kerja dengan serius, tidak santai-santai, tidak main-main. Nah kalau dia serius dan tidak main-main, nah orang-orang milik Tuhan, anak-anak Tuhan juga harus serius. Jadi waktu berdoa itu ada satu oknum yang namanya si iblis, si setan, Satan, itu bahasa Ibraninya, diabolos bahasa Yunaninya. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi waktu opa tengking itu, kita juga harus betul-betul tengking dan menjaga roh kita. Sebab dia dunia roh. Dia bukan ke adio yang beta kok tinggal betong bapak poko bat sampai tampilin kakayo juga tampilin beta potong baku lihat, jadi potong baku balas. Nah ini kan dia dunia roh. Nah kadang-kadang kita tidak paham. Lalu kita merasa bahwa hardik thinking itu biasa. Nah kita harus betul, dia saja sangat serius. Dia saja tidak main-main dengan bekerja. Nah kita kan banyak kadang kita main-main kerja. Kerja main-main. Padahal Kolose 3:23 bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mau buat apa saja sebetulnya, mesti tahu diri bahwa kita lakukan buat Tuhan. Jangan cuci piring sedikit sudah bateriak mengomel. Karena dipikir bahwa dia kerja buat manusia di dalam. Dia kerja sedikit, sudah merasa kalau sudah capek sedikit, sudah ngomel. Ya sekarang mungkin sudah ada mesin cuci. Nah kalau manual berarti suku cak habis, lalu cepur lagi, lalu jemur lagi, itu bisa sampai 3-4 jam. Kalau pakaian seminggu. Nah kalau dia mengerti, tahu tentang kehendak Tuhan, bahwa saya kerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang dipikir untuk Tuhan ini bukan sekedar hanya soal waktu kita main keyboard, waktu kita khotbah, waktu kita pimpin pujian, waktu kita singer, waktu berdoa orang sakit di rumah sakit, waktu pi penjara. Oh itu semua yang berkaitan dengan rohani, itu baru kita bilang itu kerja buat Tuhan. Segala sesuatu sampai menata ruangan ini, sampai taruh-taruh ini karpet-karpet begini, ini sebetulnya kita sedang melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu ada di Polsek Maulava, waktu ada di Dinas Peternakan, waktu ada di masih di Kopdit ya kayo, waktu ada di Kopdit, itu kita sedang melakukan seperti untuk Tuhan. Melayani nasabah, senyum dengan orang, sibuk dengan perkara ini, perkara itu, tentukan yang jaga ini, nanti yang jaga di sini, di sana, yang atur ini, jadi polisi kamu di sini ya, kamu di sini, semua. Jadi kalau orang tahu bahwa dia kerja itu untuk Tuhan, dia akan merasa saya bangga karena saya sedang melakukan untuk Tuhan. Bukan sombong, artinya berbangga, kita bersyukur, kita berterima kasih karena yang saya lakukan ini saya lakukan buat Tuhan. Sebab setan tidak main-main kerjanya. Nah kalau setan tidak main-main kerjanya, jadi apa saja yang saya buat, saya harus lakukan dengan serius. Dengan bersungguh-sungguh. Saya menyanyi dengan bersungguh-sungguh. Saya menyembah dengan bersungguh-sungguh. Waktu saya angkat tangan juga bersungguh-sungguh. Waktu disuruh ditugaskan, sebetulnya bukan ditugaskan. Waktu dikasih pelayanan untuk 3 beban ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu ke rumah sakit dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tanpa kita pikir, nanti kita pulang orang diselamatkan, orang disembuhkan. Karena Tuhan yang bekerja melalui kita. Sebetulnya kan Tuhan bisa bikin sendiri. Tapi orang model kita, yang mungkin tidak biasa-biasa saja seperti Kak ini bilang, saya juga biasa-biasa. Kita ini pada dasarnya semua biasa-biasa saja. Sampai Elia pun dibilang dia manusia biasa, dia orang biasa. Tapi kalau sampai melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang mulia, yang spektakuler,
spektakuler, itu sebetulnya oleh karena kemurahan Tuhan sajalah buat kita, supaya banyak orang digiring datang kepada Tuhan. Sebetulnya kan Tuhan bisa giring orang. So, dia perlu pakai kita, model kita, orang kampung, orang mungkin yang buta huruf, orang sekolah tidak cukup. Tapi melalui kita bersyukur kita punya Tuhan ya. Dia pakai kita tanpa lihat kita dari mana. Ada amin. Kalau setan, dia mau pakai sesuatu, dia pakai yang cerdas. Dia pakai kriteria, dia tidak pakai main-main. Nah kalau Tuhan ini, Tuhan pakai kita yang penting kita mau. Dari mana saja, marga apa saja, dari kampung mana saja, sekolah apa saja. Yes, amin. Yang penting kita mau. Nah kalau kita tidak mau, sudah lihat kisah-kisah cerita-cerita ya, banyak. Musa bilang, suruh orang lain, tebeta son tahu bawa omong. Yeremia lagi bilang, saya mulut, bibir, najis. Tidak tahu omong. Gideon lagi bilang apa? Saya dari suku Manase. Lalu dari suku itu lagi, dari tengah-tengah keluarga, beta ini paling terkecil. Ah Tuhan. Jadi kalau bisa Tuhan pakai orang lain, jangan pakai beta. Kalau marga Dangawila, besar opa ya? Besar juga. Artinya Ibu Ina masih dari suku yang besar. Walaupun Pulau Sabu kecil. Tapi Sabu itu ada di berbagai belahan dunia. Nah ini si Gideon bilang, saya paling kecil dari kaum keluargaku. Tapi kalau kita melakukannya dengan serius, dengan lebih bersungguh-sungguh, iblis yang serius tidak akan bisa mematahkan kita. Karena kita dipimpin, digiring, dikendalikan, didampingi oleh pribadi yang namanya Parakletos. Parakletos itu dari parakaleo, artinya seseorang yang berdiri di samping kita, yang akan menjadi pengantara kita, yang akan menjadi orang yang akan menjadi pembela kita. Dia yang mendampingi kita, dia akan tuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan mengajarkan apa yang patut dan tidak patut kita lakukan. Bayangkan saudara, setan pun sekolah dan kita pun sekolah berapa lama? Hanya kita bersyukur ada yang mendampingi kita, ada pembela kita. Ada pribadi yang menginsafkan kita dari dosa. Ada pribadi yang mendidik kita kepada seluruh kebenaran. Dari yang buta kebenaran, ada Roh Kudus yang akan ajar kita kebenaran. Sampai Nikodemus ya, Kak Ina bilang, apakah itu kebenaran? Nah dia kan ahli di bidang Taurat, tapi tidak tahu kebenaran. Sampai dia bilang, apakah itu kebenaran? Nah kita bisa mengerti kebenaran, tidak cukup dengan sekolah teologi ya. Tidak cukup datang di persekutuan. Kita bisa kenal kebenaran waktu roh kebenaran itu mendiami hati kita. Makanya benar Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus. Nah kalau baitnya Roh Kudus, dia akan giring kita kepada hal-hal yang kudus. Jadi di sini kita harus belajar, harus tahu bahwa setan itu kerja tidak main-main. Dia sangat serius. Minggu lalu saya di kantor hanya sepintas saja saya membuka YouTube Air Hidup dari Pak Hede ya, minggu lalu. Nah itu dia bahas tentang iblis punya cara kerja. Nah itu artinya sungguh-sungguh dia sangat serius. Dia tidak main-main. Nah kalau dia tidak main-main, sudah harus bilang di dalam hati kita, Tuhan beri saya kemampuan. Pengkhotbah 8 ayat 8 bilang begini. Ada Yosua, Pengkhotbah 8 ayat 8 bagian A. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Bagian B, tak ada istirahat dalam peperangan
Dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Efesus 6 ayat 12. Ingat kalimat ini, tak ada istirahat dalam peperangan. Peperangan kita, perjuangan kita menurut Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging antara Nathan dengan Kakayo, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini roh semua. Roh yang sedang bekerja. Tiada hari, tiada berhenti peperangan. Yang namanya peperangan pasti ada yang menjadi musuh. Jadi pasti ada perjuangan, ada perlawanan, ada pertikaian, ada perjuangan. Nah, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh. Pemerintah diintervensi oleh roh. Penguasa diintervensi oleh roh. Penghulu-penghulu dunia yang gelap diintervensi oleh roh. Roh-roh jahat di udara. Di udara ada, di pohon besar ada. Di batu-batu ada. Dia bisa bermanifestasi. Dia bekerja setiap hari tanpa memandang bulu. Serius lagi, lalu tidak pandang bulu. Kenapa saya bilang dia tidak pandang bulu? Sampai kepada seorang yang dilahirkan dari Roh Kudus saja. Kakayo lahir dari Roh Kudus? Kakak Nuri juga ya, saya juga sonde. Pertemuan benih dari kedua orang tua, makanya saya ada dan saya dilahirkan. Karena kerja Tuhan. Tapi bukan dari Roh Kudus. Saudara bayangkan, harusnya kan setan dia berpikir. Harusnya kan dia harus pergi yang ece-ece, yang orang biasa-biasa saja. Bayangkan sampai kepada pribadi yang dikandung oleh Roh Kudus, yang namanya si Yesus Kristus itu dia pergi untuk coba. Nah, kalau Yesus saja dia coba yang penuh Roh Kudus, nah kita siapa? Nah, ini harus betul-betul kita mengerti. Jadi Tuhan, Roh Kudus tolong beta. Makanya kenapa kita banyak gampang jatuh? Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak minta tolong. Jadi waktu omong Roh Kudus, kita pemulu. Saya bilang Roh Kudus, tapi tidak mengerti siapa Roh Kudus. Makanya saya bilang tadi dari awal, kalau kita pun sekolah dengan setan punya sekolah, dia sekolah terlalu lama, dia dari atas, dari sorga, lalu dibuang. Nah kita pun sekolah berapa lama? Kita pun sekolah teologi berapa lama? Paling cepat 4 tahun, paling lama 5 atau 6 tahun. Lalu apalagi kita yang tidak sekolah teologi yang dikandung dari Roh Kudus, lalu penuh dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1 coba ada. Yesus yang penuh dengan roh. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Tadi ayat 1 bilang Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah sekarang kita mulai tarik diri kita. Kita penuh Roh Kudus atau tidak? Atau separuh Roh Kudus? Atau Roh Kudusnya hanya hanya sebatas menurut Yeskiel 37 ya. Air itu hanya batas di mata kaki, lalu air itu sampai di lutut, lalu air itu sampai pinggang,
atau air itu menutup seluruh tubuh sampai air itu bawah. Itu gambaran dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang kuasai, bukan kita yang bawa air, tapi air yang hela bawa kita. Nah, kalau penuh Roh Kudus, kalau penuh dengan air, salah satu gambaran dari Roh Kudus, dia akan membawa kita kemana dia mau. Dan sudah pasti kalau Roh Kudus yang bawa kita, dia akan bawa kita ke tempat yang terbaik menurut Roh Kudus. Jadi kalau penuh Roh Kudus, saudara, kita akan digiring oleh Roh Kudus. Nah, kalau tidak penuh Roh Kudus, ya pasti roh yang lain yang menguasai. Nah, kalau roh yang lain yang menguasai, kita pasti akan digerus, kita pasti akan digiring kepada perilaku dari roh yang lain. Jadi dia seperti remote control. Kalau roh Tuhan yang menjadi remote controlnya, pasti dibawa ke tempat yang Tuhan mau. Kalau setan yang menjadi remote controlnya, pasti dibawa kepada tempat yang mana setan mau. Dan endingnya pasti membunuh dan membinasakan. Jadi mari di hati kita, jangan sampai kita menjadi orang yang terus ada di dalam pemahaman yang tidak serius dengan Tuhan. Itu yang saya rasa perlu kita sadari buat kita semua. Duduk dan renungkan, setan ini tidak main-main. Setan ini tidak pandang bulu waktu dia kerja untuk menghancurkan orang. Dia tidak main-main. Sampai kepada pribadi yang kudus, yang mulia pun dia lakukan. Harusnya kan kepada orang-orang biasa saja. Nah, itu membuktikan bahwa waktu semakin kita cari Tuhan, itu artinya waktu kita semakin giat di dalam Tuhan, iblis akan semakin giat untuk berusaha menghancurkan kita. Karena saya bilang, yang penuh Roh Kudus saja dia mau cobai. Nah, yang ikut Tuhan, yang ikut Kristus, yang menjadi pengikut Kristus, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, kalau pengikut Kristus, dia akan berupaya sungguh-sungguh untuk menghancurkan kita. Saya tidak omong pengikut Kristus yang main-main, tapi yang namanya pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, dia akan coba menghancurkan. Yang berikut, saudara, strategi iblis yang berikut dari cerita ini, dari konteks ini. Iblis ini sangat kontekstual. Kontekstual itu begini, situasional, seperti apa yang sedang terjadi sekarang, kayak seperti up to date, ya begitulah. Jadi dia kontekstual. Waktu Yesus ada di baik. Jadi setan ini dia kontekstual. Dia bisa pakai siapa saja dan bisa pakai apa saja untuk menghancurkan kita. Jadi dia pakai yang ada di sekitar kita, makanya dia kontekstual. Jadi kalau pas dia ada di hotel, pasti dia pakai bantal hidup. Tahu bantal hidup? Bantal guling hidup. Tahu. Halo, ada yang diam. Tahu ya bantal guling hidup. Kalau yang biasa bantal guling mati. Kalau ada di tempat yang sepi begitu di padang belantara, pas yang cocok seperti bentuk seperti roti adalah batu. Yesus tidak akan bilang, kalau engkau anak Allah, ubahlah pasir ini jadi roti. Jadi setan betul-betul dia membawa kita, oh ini batu, ini modelnya kayak roti. Jadi dia pasti akan dikasih tunjuk, ini batu-batu, ubahlah. Dia memerintahkan. Kalimat itu dia bilang apa?
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi dia suruh Yesus perintah ini batu jadi roti. Dalam situasi yang sepi, dalam situasi yang panas terik, saudara taruh perhatian, mungkin bisa digendong dia. Saudara, laparnya Yesus, puasanya Yesus ini bukan dalam ruangan. Ada amin. Bukan doa-doa puasa sendiri dalam rumah. Doa puasa ini selama 40 hari, 40 malam, bukan 3 hari, bukan 7 hari. Ataupun juga bukan puasa Daniel. Kalaupun puasa Daniel ada di puri. Daniel ada di istana. Lalu ini puasanya di suhu yang sangat panas di siang hari. Lalu malam di suhu yang sangat dingin di titik -0, bahkan -4 derajat Celcius. Artinya dingin dan panas sekali. Lalu tidak ada teman, tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat untuk berbagi. Murid-murid juga belum ada. Sekarang kita doa puasa juga. Habis doa puasa bisa SMS-an kalau dulu. Sekarang bisa baku WA-WA-an, bisa baku chat, bisa baku telepon. Akhirnya walaupun berason ada, doa puasa habis, menangis meratapi Tuhan. Walaupun habis doa juga beras tetap kosong. Tapi kan kita masih bisa bercerita dengan orang-orang dalam rumah. Walaupun bercerita juga dengan mukap kayak pepaya California kan berason ada. Tapi kan tidak sepi. Mengerti? Amin. Ini lapar, ini sepi, ini panas. Saya lihat ya, lapar habis sendiri, sepi, tidak ada kawan, lalu panas terik lagi. Lalu itu kesempatan yang baik buat setan untuk menghancurkan orang-orang miliknya. Kita jangankan sepi, jangankan apa lagi, panas. Lapar itu kita bisa buas. Lapar saja kita bisa senewen, lalu rambut yang tak tidur bisa berdiri. Kalau orang korek kita dalam keadaan lapar, apa yang membuat bahaya apa ya sampai terjadi kacang merah diganti dengan hake sulungan karena lapar. Laparlah yang membuat dia begitu merendahkan predikat anak sulung itu. Banyak di perjanjian lama anak sulung punya keistimewaan. Sampai karena lapar, hanya lapar dengan semangkok kacang merah, dia jual hak kesulungan. Untuk apa saya hak kesulungan itu? Sedangkan adiknya tahu betul ini hak kesulungan. Sampai dia jual lupa hak kesulungan. Banyak yang adik tahu arti, tahu fungsi, tahu makna dari hak kesulungan. Yang punya hak kesulungan tidak tahu. Karena lapar. Saudara, Elimelek dengan siapa lagi? Naomi kasih tinggal Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, lalu berdekatan dengan Yerusalem. Sekarang kalau mobil lari dengan kecepatan 100 km per jam, waktu antara Yerusalem, kota damai, kota suci, dengan Bethlehem itu hanya 10 menit saja bilang Kak Ina. Dengan lari kecepatan mobil di sana itu tidak dimatikan lampu. Jadi siang malam itu nyala terus dengan kecepatan 100 km per jam antara Bethlehem dan Yerusalem itu hanya jarak 10 menit. Lalu dari Bethlehem lari karena kelaparan, hakim-hakim bilang ya, karena kelaparan yang hebat di Bethlehem, maka mereka lari pindah ke mana? Dari mana? Dari Bethlehem ke Moab. Nah itu Moab itu apa? Moab itu siapa? Saya kan sudah pernah sampaikan, Moab adalah anak hasil keturunan anak perempuan dari Lot yang sulung, kasih mabuk papa mereka, lalu bergilirlah kedua anak perempuan ini karena tidak ada saudara laki-laki. Mereka bersepakat, kita kan tidak ada yang meneruskan keturunan papa kita, garis keturunan kita sampai di kita. Mari kita kasih minum papa kita. Lalu mereka bergantian tidur dengan papa mereka Lot. Lalu hamillah mereka. Lalu yang pertama,
yang sulung melahirkan Moab, lalu yang kedua, yang bungsu perempuan melahirkan Ben-Uni atau Amon. Nah, di Alkitab itu ada catatan bahwa Moab dan Amon itu negeri terkutuk. Kenapa negeri terkutuk? Lalu kenapa mereka pergi? Karena sekali lagi lapar. Apakah di sini ada makhluk hidup? Karena apa? Elimelek dan Naomi kasih tinggal Bethlehem karena kelaparan. Kasih tinggal rumah roti yang sudah tidak ada roti. Padahal kalau bertahan sebetulnya bisa Elimelek tidak bayangkan pergi di Moab, di negeri berdosa, hasil perjinahan, hasil percabulan, bukan dapat hidup tapi dapat mati. Sampai anak laki-laki mereka, Mahlon dan siapa? Kilion, sama-sama mati di sana. Lalu tinggallah Naomi dengan Ruth dan Orpa. Kemudian waktu berangkat pulang di tengah jalan, Orpa kembali kepada negerinya, kembali kepada setannya, kembali kepada ilahnya, kembali kepada berhalanya. Lalu Ruth dan Naomi kembali ke Bethlehem. Jadi kalau lapar, ingat saudara, jangan kasih tinggal kota damai. Jangan kasih tinggal roti hidup. Ikut roti hidup tidak berarti tidak ada masalah. Tapi kalau bertahan, roti hidup akan menyediakan, mencukupkan. Saya sudah bilang ulang-ulang di sini, di atas gunung saja Tuhan bisa sediakan domba. Pernah dengar? Itu domba bukan tempatnya di atas gunung. Tapi Tuhan bisa sediakan domba di atas gunung. Makanya ada istilah, ada bahasa Yehova Jireh. Waktu Abraham mau mempersembahkan, mau sembeli, mau bakar, mau korbankan Ishak, Tuhan ganti dengan malaikat Tuhan bawa itu di atas puncak gunung tempat Ishak dipersembahkan. Dan kalau kita paham sebetulnya saudara, Tuhan menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Jadi mari, dari poin yang berikut ini, iblis itu sangat kontekstual. Dia akan pakai di sekitar kita. Bayangkan dalam keadaan lapar, ini medan, ini area yang paling pas buat setan. Kalau kita sudah lapar, lalu berikutnya, Kakak Hana ingat ya, si bungsu mau makan makanan babi ya, karena lapar. Kalau lapar saudara, kita akan menjadikan diri kita punya martabat ini bukan seperti anak bapa lagi. Bukan juga martabat seperti hamba. Karena hamba-hamba dari si bungsu di papa itu makan bagus-bagus, makan enak-enak. Martabat kita akan lebih rendah daripada binatang. Karena babi saja makan, si bungsu untuk makan makanan babi saja. Dengar ya. Untuk makan makanan babi saja, karena saking sudah terlalu lapar, dia kepingin untuk makan itu makanan babi, tapi toh tidak ada yang memberikannya. Itu artinya martabatnya bukan sama kayak babi, tapi martabatnya di bawah babi. Karena LAPAR. Jadi usahakan jangan lapar. Mau lapar, pasti semua tidak mau lapar ya. Makanya Tuhan bilang, jangan tinggalkan mereka, beri mereka makan. Sebab mereka nanti akan pingsan di jalan. Itu cerita 5.000 orang ya. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kisah 4.000 orang juga tanpa perempuan, di luar perempuan dan anak. Waktu murid-murid bilang, suruh dong pulang sudah guru. Nanti dong lah. Tuhan Yesus bilang, jangan. Kamu harus beri mereka makan karena takut mereka akan pingsan di jalan. Tuhan sangat menaruh perhatian seorang dalam kondisi lapar. Setan akan gunakan kondisi lapar supaya kita menghina Tuhan. Tapi Tuhan tahu strategi setan. Tuhan bilang, jangan tinggalkan mereka dalam kondisi lapar. Setan senang waktu kita lapar. Karena ini tempat yang terbaik saya kasih hancur. Tapi Tuhan bilang, jangan biarkan mereka lapar. Ingat, kalau kita lapar, kita punya penolong yang namanya Yesus Kristus. Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan.
Dia tidak kasih tinggal kita. Yang lalu saya sudah pernah ngomong, kita ini buatan tangan Tuhan. Saya pernah ngomong di sini kan, atau di persekutuan lain. Kita ini buatan tangan. Kayo tahu buat cake ya, buat bolu, tahu. Sambil buka buku resep, buat setelah kayo buat habis ya, sudah jadi cake begitu, sudah jadi atau bolu lah. Kalau cake agak sedikit yang level sedikit mahir. Kalau bikin bolu atau paling tidak bikin roti, setelah bikin habis, kakak habis itu buang. Makan. Dijaga. Itu roti muka sama kayak kayo. Tidak sama ya. Sekarang saya mau bilang sama saudara, kita ini buatan tangan Tuhan. Lalu buatan tangan Tuhan lagi segambar dengan Tuhan. Nah kalau segambar dengan Tuhan, lalu ada ayat yang lain bilang, aku melukiskan kamu di telapak tanganku. Lalu kita buat buatan tangan Tuhan yang segambar dengan Tuhan. Lalu setelah dia bikin, dia buang-buang. Paham maksudnya? Dia tidak akan buang-buang kita karena kita buatan tangannya. Dia akan pasti pelihara. Dia akan pasti jaga. Dia bikin seperti dia. Nah ini roti saja yang bukan sama muka kita jaga. Sampai untuk mau dapat uang juga botong bikin kok jual. Padahal di model sama kayak botong pemodel. Tapi kita kan jaga. Nah kita pun harga ini bukan harga roti yang di siku mana ya. Di cabang mana lagi, cabang OEKAM yang 15.000 roti begitu. Kita pun harga, iya ya orang siku mana pasti tahu. Itu dari mana-mana, banyak kan dari Oisapa juga datang beli. Kalau ada ibadat, beli di situ. Saya pun kawan kantor dong lari di situ. Padahal ada tinggal di Oisapa. Nah, kita ini harga kita berapa? Harga darah? Darah Yesus dong. Bukan harga 15.000. Orang yang jual-jual diri itu kan dia tidak pikir bahwa dia ini harga darah Yesus. Dia pikir harga rupiah. Makanya jual diri. Ada sekarang istilah ya, yang istilah modern. Sekarang perempuan-perempuan panggilan itu apa deh istilah kanuri sesudah lupa itu. Ada deh istilah sekarang apa? BO kok apa itu? Itu kanuri BO kah atau OB kok apa? Ada istilahnya sekarang, maksudnya jadi dia ini pakai online. Saya sudah lupa deh. Pokoknya dia apa BO istilahnya apa? Open BO. Jadi dia apa pakai open lagi ya? Bayangkan. Di daerah Kristen ada open BO. Saya tidak tahu itu dia gereja atau tidak. Saya tidak tahu di orang tua itu apa gereja atau tidak. Makanya saya bilang sangat penting itu kita paham tentang setan. Bukan untuk kita ikut setan, tapi kita paham bahwa cara kerjanya seperti itu di zaman sekarang. Saya bilang kontekstual, dia akan pakai selain manusia, selain orang-orang, dia akan pakai benda di sekitar kita. Nah sekarang yang paling dekat apa? Lupa Alkitab, soalnya masalah. Lupa handphone, jadi masalah besar, bukan masalah kecil. Apalagi kalau dia selingkuh, lalu tidak pakai pola. Itu kan pasti dia akan ketakutan. Nah ini kita buka saja nanti semua yang bagus dan tidak bagus, yang baik tidak baik, semua akan keluar dengan sendirinya di handphone kita. Sebelum kita up to date, setan up to date. Dia tidak pakai barang yang jauh-jauh, dia pakai barang yang ada di dekatnya Tuhan Yesus. Lalu dalam kondisi yang sekarang dialami. Jadi kadang-kadang dalam keadaan kesepian, setan bisa dakwah kita. Waktu orang tidak peduli kita, waktu mungkin Kak Ina sudah tidak say hello kita mungkin sudah 1 minggu. Mulai sudah di dalam hati. Ini satu son pernah hubungi beta, son pernah tanya-tanya beta. Jadi nggak banyak itu akan dipakai oleh setan. Tadi selain situasi yang tentang kelaparan, situasi sepi sendiri seperti sendiri, tidak ada yang temani, tidak ada yang say hello, tidak ada yang tanya-tanya karmana, tidak ada yang peduli. Nah itu setan paling suka di situ, dia akan pakai supaya kita mulai berasumsi segala macam.
Atau contohnya kalau saya mau pulang ya, Kak Ina bata sibuk dengan apa? Bata sibuk bahasa lama dapat ceritanya. Lalu beta togor, Kak Ina beta pulang. Lalu mai mamtua sonde bilang iya. Setan di jalan akan bilang, itu Ina dan Awila susonde peduli san lulai. Setan akan pakai situasi di sekitar kita. Padahal orang tadi mungkin dia ada sibuk, tidak sempat dengar karena mungkin baca bahwa hanya karena persoalan dia tidak jawab saja, sudah jadi hal di dalam hati kita yang ditekan oleh setan. Ingat baik-baik, jangan berasumsi. Amin. Nanti pulang buka YouTube-nya pendeta apa yang saya khotbah ya tentang jangan berasumsi. Saya khotbah minggu lalu. Jadi jangan suka berasumsi. Nah berasumsi itu setan. Dia pakai situasi. Orang kadang soni peduli, su rasa aduh, su lapar dalam kondisi sepi, panas terik, panas dari atas, panas dari dalam. Tambah orang kas panas lah. Jadi sudah tahu ya strategi setan seperti itu. Dia pakai situasi di sekitar kita. Waktu kita tidak ada apa-apa. Ini anggapkan kalau lapar artinya tidak ada apa-apa. Kelaparan itu artinya sudah tidak ada apa-apa. Doi juga su tidak ada sampai untuk mau beli ini beli itu saja tidak ada. Nah situasi seperti itu yang paling setan suka untuk kita. Ya kasihan. Aduh, kasihan. Ailo, kasihan. Katanya orang Kristen. Beta son gereja. Beta pun doi banyak. Lu gereja hari Sabtu datang. Di persekutuan ini datang. Hari Minggu pigi. Hari Senin pigi. Hampir seluruh persekutuan di Kota Kupang lu pi semua. Tapi lu mau hidup dari dulu pala begitu terus. Di saat tidak ada apa-apa, setan akan paling suka menghancurkan dan menghantam kita. Dia bisa pakai TV, dia bisa pakai internet, dia bisa pakai media sosial. Bisa dengan segala macam. Pakai benda, pakai orang, pakai suami, pakai istri. Di rumah, itu dasar dari Senin sampai hari Minggu. Kalau dia mau keluar, itu make up doang yang tersimpan, semua keluar habis. Tapi waktu di rumah itu daster terus. Hanya nanti waktu suami lirik yang lain, dia kasih salah suami. Padahal dia yang pakai daster dari Senin sampai Senin. Bisa pakai istri, bisa pakai anak-anak. Yang berikut, iblis itu sonde kenal yang namanya putus asa. Sonde kenal menyerah. Tapi dia lepaskan roh putus asa. Tadi kayu ada singgung tentang putus asa itu. Supaya jangan putus asa, supaya jangan kecewa. Tapi setan melepaskan roh putus asa, cepat kecewa, cepat jenuh, cepat lelah. Susah sedikit, beta su capek. Ada masalah sedikit, beta susah nih kuat. Setan bilang, betul. Dia akan tambah tekan kita untuk makin tidak kuat. Tapi Yesus lain. Matius 11 dia bilang apa? Marilah kepadaku yang berletih, lesu dan berbeban berat. Tapi setan, dia akan pakai itu letih, lesu, berbeban berat supaya kita kecewa, supaya kita putus asa. Tapi dia sendiri tidak putus asa. Dia sendiri tidak kena lelah. Bukti dia pun tidak kena lelah. Yesus sudah tangkisan dia dengan batu jadi roti tidak jadi. Dia bawa Yesus lagi. Sudah lihat? Dia bawa Yesus. Yesus sonde
Sonde bilang, jangan, beta sonde mau pi, sonde ikut sen lu. Yesus seperti seolah-olah ikut saja ke atas hubungan bait Allah. Dia bawa Yesus di atas hubungan bait Allah. Lalu dia bilang, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Seperti Mazmur 91 tadi. Lalu tidak jadi juga Yesus buang diri. Dia bawa lagi Yesus di atas gunung yang sangat tinggi. Dari tempat yang sepi, masuk di persekutuan doa lagi mungkin di lantai 2. Dalam gereja, tempat orang beribadah. Jadi saudara lihat ya, setan bekerja di tempat sepi, di suasana sepi. Dia juga akan bisa menghancurkan kita walaupun kita ada di persekutuan doa. Walaupun kita ada dalam gereja, nanti kita akan baku hantam di dalam, sampai bisa baku bunuh dalam gereja juga. Karena itu roh. Dia akan bisa membunuh karakter kita, saling merendahkan satu dengan yang lain, saling tidak menghargai, tidak merasa taruh hormat satu dengan yang lain. Supaya kita jatuh, supaya karakter kita mati, merendahkan. Mungkin tidak waktu setan ada dalam gereja atau dalam persekutuan doa, kita tidak langsung mati, jatuh begitu, tapi karakter kita dijatuhkan, direndahkan, dihantam menjadi orang yang terpuruk. Satu merasa lebih penting. Di sini karena Kak Nuri, Kapolsek, lebih dihargai. Yang lain tidak boleh dihargai. Tapi Tuhan kita amat. Tuhan yang mengasihi semua orang. Tapi setan paling suka pilih-pilih. Dia akan suruh kita pilih-pilih orang. Kalau orang Chinese, waktu selamat, masih bercerita. Kalau orang kampung, selamat saja tidak ada cerita-cerita. Kalau orang biasa-biasa saja tidak baku cerita. Jadi dari tempat sepi ke tempat yang sedikit ramai dalam gereja, ke tempat yang paling tinggi lagi, yang paling ramai melihat segala kemegahan. Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi semua itu kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan ada firman dalam hidup kita. Jadi setan mau berupaya sampai kepada tingkat yang tertinggi sekalipun, yang terhebat sekalipun setan akan bawa. Sudah lihat, setan kalau dia mau kasih hancur orang, dia mulai dari bawah, naik lagi sedikit, lalu naik lagi sedikit. Setan akan bawa kita untuk membawa kita untuk naik level. Kalau kotong sudah ada makan, lalu mulai ada makan sedikit, lalu mulai dipakai sedikit, lalu mulai sedikit melayani sedikit, dia akan kasih hancur kita. Kita akan berpikir, saya khotbah lebih bagus, itu pendeta satu khotbah tidak bagus. Kalau beta yang pimpin pujian, itu satu dia pimpin, beta sudah rasa apa. Nah, itu hati-hati. Sudah harus mulai hati-hati kalau ada bisikan dalam hati kita. Setuju, amin. Jadi siapapun yang melayani, siapapun yang pimpin pujian, siapapun yang singer, siapapun yang khotbah, tugas kita berdoa buat pengkhotbah. Saya sering live, ibu menyaksikan di sini. Saya berdoa supaya setiap apa yang orang ajar di sini, karena kasihan satu orang yang berkhotbah akan merusak semua, mengkambilkan semua adonan, mengganggu semua adonan. Nah ini adonan ini akan menjadi adonan yang hancur, yang tidak bagus. Dia keluar pulang segala macam dan menjadi orang pribadi yang membawa pengajaran yang tidak tepat, yang tidak baik, yang tidak sehat dari sini. Akhirnya kita menjadi barang bulan-bulanan dari setan. Jadi kalau siapapun yang khotbah di sini, yang duduk dengar ini, jangan terima 100%. Saya juga kalau khotbah, Bapak Mama jangan terima 100%. Pulang seperti jemaat di Berea, seperti di jemaat mana lagi, mereka pulang lalu menyelidiki kitab suci. Apa kata yang pendeta omong, itu betul kok sonde. Jangan sampai waktu dia bersaksi bilang, saya punya buku 350 buku, lalu saudara terima antero-antero. Saudara, kalau saudara dipimpin, Tuhan pasti akan, wah ini keterlaluan. Atau kalau bersaksi berlebih-lebihan, kita akan orang yang dituntun Roh Kudus akan merasa sak dan akan merasa terganggu. Jadi jangan terima sepenuhnya. Saya lupa ayat itu ya, tapi jemaat di Beriaka, di manakah, mereka pulang menyelidiki. Yang berkhotbah itu rasul-rasul loh. Rasul pun pintar, pun urapan, pun hebat. Tidak seperti kita ini. Rasul saja diselidiki. Pulang PR, saya tidak hafal ya. Semua pulang nanti cari. Jemaat itu menyelidiki kitab suci yang sudah disampaikan oleh Petrus atau Paulus. Jadi setiap yang orang sampaikan itu pulang selidiki. Jangan terima antero sepenuhnya.
Ada amin. Amin. Jadi mari saudara, iblis tidak kenal menyerah, tidak gampang putus asa. Kalau kita putus asa, Yesus bilang mari datang yang putus asa. Tapi kalau setan yang putus asa makin dia tendes ke mati. Itu bedanya Tuhan dan setan. Kalau Yesus dia bilang mari, saya beri kelegaan, saya beri kehidupan. Tapi kalau setan dia makin tendes supaya kita hancur. Saudara tahu dia tidak kenal menyerah. Lukas 4 ayat 13. Sonde bisa dengan batu jadi roti. Sonde bisa buang Yesus dari hubungan Bet Allah. Dia tidak bisa membuat Yesus tergoda sedikit untuk jatuhkan diri. Padahal bisa. Yesus bisa bikin batu jadi roti. Yesus bisa buang diri juga dari hubungan Bet Allah. Tapi lihat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi kalau hari ini dia tidak hancurkan, besok dia tidak bisa hancurkan, lusa dia tidak bisa hancurkan, dia akan cari waktu yang baik, di mana kita lengah, di mana celah kita buka, dia akan menghancurkan kita. Nah sekarang kita sudah tahu, bilang setan, beta sudah tahu lu pun taktik, beta sudah tahu strategimu. Sekarang Tuhan, saya butuh proteksi perlindungan darah Yesus Kristus Tuhan, supaya saya tidak gampang jatuh. Bukan berarti kita tidak tergoda, tapi usahakan kalau bisa kita tidak boleh jatuh. Karena setan tiap hari akan cari waktu dan kesempatan menghancurkan kita. Jadi jangan pikir sekarang ini pagi, ini hari doa bagus, Tuhan pelihara, luar biasa, dahsyat Tuhan. Besok dia bikin lagi. Dia menunggu waktu yang baik. Berarti setan itu punya waktu. Dia juga punya musim. Tapi nyanyian kita berkata apa? Yesus hadir di tiap musim hidup kita. Dia juga ada musim, setan juga ada musim. Tapi Yesus di tiap musim itu Tuhan tolong kita. Waktu kita sakit, setan sudah mulai bisik. Jadi keadaan kita, situasi kita dia pakai. Waktu situasi sakit, kasihan dulu. Sakit-sakitan, rajin PD air hidup mah, tukang sakit-sakit. Lu khotbah, lu berdoa ke seorang, sembuh. Malu sendiri ada sakit. Saudara ingat tentang seorang yang masih muda, anak rohani Paulus, si Timotius itu suka sakit. Dia seperti gastritis, asam lambungnya naik. Itu dia kalau dia foi pasti setengah mati. Makanya dibilang campur sedikit anggur. Supaya pencernaan yang sering terganggu, yang sering sakit itu bisa dipulihkan. Berdoa juga penting. Tapi Paulus bilang, tambah dengan sedikit anggur. Artinya, kalau berdoa, ya puji Tuhan tetap lakukan doa. Tapi kalau bisa diatasi dengan yang begitu, atasi. Jangan sampai saudara hanya berdoa. Soalnya pi dokter, soalnya pi rumah sakit. Ini yang pimpin jemaat. Masih muda, umurnya masih muda dan pimpin jemaat saja masih mendengarkan secara hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi itu ujian tubuh. Kita ulang kali dengar ya, batu jadi roti itu ujian tubuh ya. Lalu kalau buang diri dari bait Allah itu ujian jiwa, berkaitan dengan nyawa. Lalu kalau di gunung yang sangat tinggi itu berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan roh. Bayangkan kalau setan uji kita, dia coba tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia akan coba kepada tingkat penyembahan. Karena yang berkaitan dengan Tuhan, yang bisa connect dengan Tuhan itu roh kita. Karena dia roh kita yang akan connect dengan Tuhan. Bayangkan dia bawa dari penyembahan, penyembahan dari tubuh, berkaitan dengan tubuh, ujian jiwa, nyawa, lalu ujian roh. Tapi kalau orang yang ada firman Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, dia tetap keluar sebagai orang yang menang.
Ini yang terakhir ya. Ingat jangan lapar ya, supaya jangan sama ke Esau. Jangan lapar supaya jangan sama seperti Elimelek. Pi bukan mau cari hidup, kan dong Pi untuk mau hidup. Dorang lapar kasih tinggal Bethlehem, Pi untuk mau hidup, ternyata Pi mati. Lalu jangan seperti si bungsu. Dia pikir waktu keluar dari rumah Bapak, mau pi senang-senang berhura-hura, ternyata Tante Girang, dia ketemu Tante Girang di sana. Tante Girang kasih habis dia punya harta kekayaan, sampai untuk makan pun tidak ada. Jadi ingat jangan lapar. Isi hidup kita dengan firman Allah yang memberikan kita kekenyangan. Makanya Yesus bilang sama setan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari benih firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang keempat, iblis punya kesukaan baca dan dengar firman Tuhan. Jadi tadi iblis itu sangat kerja serius, tidak main-main, tidak pandang bulu. Lalu yang kedua, iblis itu kontekstual. Lalu yang ketiga, iblis tidak kenal menyerah. Lalu yang keempat, iblis itu suka baca, suka dengar firman Tuhan. Nah kalau dia saja suka baca Alkitab, suka dengar firman Tuhan, sekarang rame ya, Kak Nuri dengar ya di TikTok, di Instagram, di YouTube. Ada pendeta yang bilang, Tuhan tidak pernah ajar kita untuk baca Alkitab. Nah ini yang omong, ini bukan model kebeta yang khotbah di kamar mandi. Ini pengkhotbah nasional, bahkan pernah berkhotbah di Amerika Serikat dengan Pamel waktu ada di United States. Jadi punya geliran melayani di sana. Tapi bilang, kalau saya baca Alkitab secara teratur, saya tidak akan sebutkan namanya, pasti semua tahu. Jadi dibilang saya akan tertekan. Nah orang lain ada menikmati bahagia. Dia bilang yang Tuhan ajar itu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Tidak ajar kita untuk baca Alkitab. Sekarang yang saya mau bawa saudara punya pikiran, yang lu renungkan itu dari mana? Kalau tidak Anda baca. Saya orang peternakan. Domba itu ternak ruminansia. Ternak ruminansia artinya yang melakukan pencernaan dengan menggunakan rumen. Dia punya perut, makanya ada perut handuk, ada perut itu. Jadi sapi, kerbau, kambing, dan domba itu termasuk binatang ruminansia. Nah binatang ruminansia itu melakukan pencernaannya dengan cara memamah biak. Memamah biak itu artinya dia ambil rumput itu, dia makan, lalu beberapa saat setelah dia berada dalam perut handuknya, dia duduk diam, lalu kemudian dia olah buang, dia kasih keluar kembali ke mulutnya, lalu kemudian dia kunyah lagi. Itu yang disebut dengan memamah biak. Itu yang diambil dari kata merenungkan. Nah, karena dia mau memamah biak kalau dia tidak pernah makan, itu rumput tadi. Nah, gambaran dari bagaimana dia bisa renungkan kalau dia tidak baca. Apa yang dia perkatakan kalau tidak pernah baca. Contoh saya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini saya renungkan atau saya sedang memperkatakan? Saya sedang memperkatakan. Nah, saya memperkatakan karena pernah saya baca dong. Jadi, saudara, kadang-kadang setan itu membelokkan. Seperti ular membelokkan perkataan Allah kepada Hawa. Kelihatan seperti betul padahal tidak betul. Jadi 90%-nya yang betul, tapi 10%-nya salah. 10% yang salah itu nanti yang akan setan pakai. Bosong dengar dia omong. Jadi tidak usah baca Alkitab. Hanya perkatakan, renungkan, perkatakan, lalu lakukan. Jangan baca. Kalau dia bilang jangan baca. Jadi kelihatannya 90% benar, tapi 10% yang salah. Setan tidak akan pakai yang 90% Kaina. Tapi dia akan pakai yang 10% itu supaya kita supaya jangan baca. Karena setan tahu kalau kita baca, kita akan dapatkan sesuatu dari apa yang kita baca. Jadi harus baca. Saya ada
download tadi tentang baca-baca di sini. Sebentar ya. Baca cepat-cepat. Ulangan cepat-cepat saja ada Ulangan 31 ayat 11. Ulangan 31 ayat 11. Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini. Lanjut, Yeremia 36 ayat 8. Yeremia 36 ayat 8. Yeremia 36 ayat 8. Tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan. Lanjut, Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Siapa ini? Yesus. Yesus saja baca Alkitab. Lalu setan saja baca Alkitab, makanya ada tertulis. Dia tidak omong ayat, tidak omong pasal, tidak omong surat apa, tapi dia sedang ngomong tentang Mazmur 91. Dia omong itu. Nah, setan baca Alkitab, lalu yang Kristen ini tidak mau baca Alkitab, lalu bilang saya tersiksa, terbeban, setengah mati. Ini pertama Timotius 4 ayat 13, sedikit lagi tentang ayat. Pertama Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Yang terakhir, Wahyu 1 ayat 13, Wahyu 1 ayat 3. Ini tentang membaca, ayat terakhir tentang membaca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi kalau kita bilang tidak diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan untuk tidak usah membaca, yang penting merenungkan, memperkatakan dan melakukan. Nah, kita lakukan, bilang jangan membunuh karena kita pernah baca. Jangan berzina karena kita pernah baca. Yang kita renungkan karena kita baca. Yang kita perkatakan karena kita baca. Yang kita lakukan karena kita baca. Ada amin. Saya tidak bilang langsung beliau sesat. Tapi kita harus mungkin, makanya saya bilang tadi kita pun hebat ini, soalnya seperti Petrus atau Paulus di dalam. Petrus, Paulus, khotbah saja, jemaat kembali pulang menyelidiki itu kitab suci. Jadi jangan pikir karena supeng khotbah nasional, level internasional, kaliber internasional, jadi yang dong omong semua betul, jangan. Mau pendeta Mel Atok, mau pendeta John Adu, mau pendeta Ezra Suruh, mau pendeta Budi Asali, mau pendeta Yakub Nawaw almarhum, mau pendeta Gilbert Lomong, mau siapa saja. Harus kita selidiki kembali firman Tuhan. Ada amin? Bayangkan kalau sekarang media sosial, bukan jemaatnya saja yang dengar, seluruh dunia dengar. Sekarang suruh mau buka, langsung semua orang dengar. Nah, itu setan paling akan pakai yang 10% itu, bukan yang 90% seperti yang saya bilang. Supaya kita dibela jadi mari. Kalau setan saja baca Alkitab, mari kita rajin baca Alkitab. Baca saja. Dengar baik-baik ya. Mengerti, tidak mengerti, baca saja. Nanti baru kita ada waktu tertentu Tuhan akan kasih rema dari logos itu. Jadi yang kita baca itu logos. Tulisan-tulisan itu. Tapi nanti satu waktu, ini hari botong belum mengerti, tapi satu waktu yang kita baca itu akan ada rema, bukan remah. Remah itu sisa-sisa, tapi rema itu R-H-E-M-A. Artinya ada pewahyuan, ada ilham, ada penafsiran, ada pencerahan buat kita. Kita ini yang jangan Bapak Mama, Pak Saudara jangan pikir yang saya khotbah ini saya dulu saya dapat. Ini pasti direnungkan beberapa waktu yang lalu. Lalu dikasih ingat lagi tadi di jalan, engkau coba khotbah kasih ini. Itu artinya dulu saya pernah baca, saya pernah renungkan secara pribadi baru saya kasih sekarang. Bukan dulu tiba-tiba omong. Terakhir nanti tutup mata buka mata.
langsung buka Alkitab, dapat batas perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu saudara bilang, hari ini Tuhan tidak berfirman. Karena model-model begitu, nah gaya persekutuan tempo dulu kan begitu, tim-tim doa penglihatan dulu begitu. Kalau kata salah, Tuhan tidak berfirman. Saudara mempersiapkan segala sesuatu. Yesus masuk bait Allah saat itu dia sedang mempersiapkan, yang dia buka itu dia persiapkan, bukan tiba-tiba langsung dia buka Alkitab. Yesus saja baca Alkitab, lalu kita hamba Tuhan nanti mau omong apa, mau khotbah apa kalau tidak baca Alkitab. Yesus saja baca Alkitab. Ingat, setan baca Alkitab, Yesus juga baca Alkitab. Saya tutup ya. Ayat yang keempat itu sama dengan Ulangan 8 ayat 3. Lagi 3 ayat, 3 ayat saya sudah selesai. Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hati, biarlah engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Lihat, saudara lihat, Yesus omong ini karena Yesus pernah baca ini. Makanya dia omong dalam ayat yang keempat, dalam Matius 4 ayat 4. Lalu berikut Matius 4 ayat 6 itu ada di Mazmur 91 ayat 12. Mazmur 91 ayat 12. Mazmur 91 ayat 12, seperti tadi yang kakak Ina baca, mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Artinya omong mereka ini berarti bukan satu malaikat saja, banyak malaikat. Menatang, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-7 Matius ayat 4 ayat 7 ada di Ulangan 6 ayat 16. Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Jadi Tuhan Yesus usir dia. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Karena Yesus pernah baca ini Ulangan 6 ayat 16. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan dan melakukan, kalau kita baca Alkitab. Baca saja. Mengerti tidak mengerti, baca saja. Saya pun anak nomor 2 itu kayaknya paling malas, paling tidak suka sayur. Jadi kita harus paksa. Karena sekarang dia tidak mengerti. Nanti dia agak besar baru mengerti. Jadi sekarang tidak mengerti, saya kasih dia, kasih makan. Paksa dia untuk makan. Karena dia belum paham fungsi dari sayur. Dia hanya tahu kalau makan daging, makan telur, makan daging ayam, itu kasih enak lidah. Tapi dia tidak tahu fungsi sayur. Tapi tetap dikasih makan. Karena sayur itu sumber vitamin. Vitamin itu untuk menyerang penyakit, dia antibodi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan daging untuk pertumbuhan sel kita. Nah, untuk pertumbuhan tapi makan daging lama-lama keda. Jadi dia tidak mengerti, kasih makan saja. Dia tidak mengerti juga, makanya dia harus didorong terus. Ingat sebelum tidur baca Alkitab. Dia tidak mengerti yang kita suruh. Jadi seperti seolah-olah betul-betul orang tua ini sedang mengekang dia, mengatur dia. Tapi kita suruh saja dulu. Nanti ada waktu baru lu akan mengerti. Oh ternyata yang Bapak Mama dong ajar suruh beta baca Alkitab, makan sayur itu. Ada satu waktu dia akan paham. Ada amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ingat, iblis pakai rasa lapar kita